Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang akuntansi aset dan kewajiban dalam sektor publik. Yang pertama, akuntansi aset dan kewajiban dalam sektor publik merupakan bagian penting dari sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga negara untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan kekayaan serta kewajiban mereka. Tujuan utamanya untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang efisien, efektif, dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara. Selanjutnya, jenis dan klasifikasi aset. Yang pertama, jenis dari aset publik dibagi dalam berbagai kategori. Yang pertama, ada aset lancar yang dapat dengan mudah diuangkan dalam waktu singkat seperti kas, piutang, dan persediaan, serta aset tidak lancar yang memiliki nilai dan manfaat lebih lama seperti tanah, bangunan, dan infrastruktur. Selain itu, terdapat aset tidak berwujud seperti hak cipta yang memiliki nilai meskipun tidak berbentuk fisik. Selanjutnya, klasifikasi aset publik. Klasifikasi aset publik juga dapat dikategorikan berdasarkan sifat dan fungsinya, seperti aset tetap yang digunakan dalam jangka panjang dan tidak diperjualbelikan. Contohnya, gedung pemerintahan dan jalan, serta aset operasional yang mendukung aktivitas sehari-hari pemerintah, seperti kendaraan dinas dan peralatan kantor. Terdapat pula aset investasi yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan di masa depan, serta aset sosial yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum seperti rumah sakit atau sekolah. Dengan adanya klasifikasi yang jelas, pemerintah dapat memastikan pengelolaan aset berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Selanjutnya, Selanjutnya pengelolaan dan akuntansi aset tetap pemerintah. Pengelolaan dan akuntansi aset tetap pemerintah merupakan proses penting untuk memastikan bahwa aset-aset seperti gudang, jalan, dan peralatan yang dimiliki oleh pemerintah digunakan dengan efisien dan dicatat dengan baik. Nah, pengelolaannya meliputi pencatatan, perawatan, dan pengawasan agar aset tetap eh, dalam kondisi baik dan bermanfaat. Dalam akuntansi, aset tetap dicatat berdasarkan harga beli awal dan disesuaikan secara bertahap sesuai dengan masa penggunaannya. Pengelolaan aset tetap pemerintah melibatkan serangkaian proses mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Selanjutnya, kewajiban dan utang pemerintah. Akuntansi sektor publik dalam hal kewajiban dan utang pemerintah berfungsi untuk mengelola keuangan negara dengan cara yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, akuntansi sektor publik penting untuk mencatat dan melaporkan kewajiban-kewajiban tersebut sehingga pengelolaannya bisa lebih efisien dan tepat. Utang pemerintah adalah sejumlah pinjaman yang harus dibayar kepada pihak luar, misalnya kepada negara atau lembaga internasional. Dan akuntansi sektor publik, utang dicatat sesuai dengan standar yang berlaku, seperti pernyataan standar akuntansi pemerintah yang dilaporkan dalam laporan keuangan negara. Salah satu prinsip utama dalam akuntansi sektor publik adalah pengakuan kewajiban dan utang berdasarkan prinsip aktual, yaitu kewajiban dicatat saat muncul, bukan ketika dibayar. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu akuntansi dana pensiun dan kewajiban dalam sektor. 1. Dana pensiun berfungsi sebagai jaminan sosial bagi para pegawai yang telah memasuki masa pensiun, sehingga penting untuk memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan baik dan transparan. Akuntansi dana pensiun mencakup pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban pensiun, serta aset yang terkait dengan program pensiun tersebut. Akuntansi dana pensiun dalam sektor publik tidak hanya berfungsi untuk kepentingan internal, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik.
Selanjutnya, penyusutan dan revaluasi aset publik. Revaluasi adalah penyusutan yang dibuat agar nilai aset tetap sesuai dengan nilai wajar atau nilai pasar yang berlaku waktu sekarang. Evaluasi dapat disebut berhasil untuk efisiensi pajak jika pengurangan pajak yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari beban yang harus dikeluarkan perusahaan. Revaluasi aset tidak hanya dilakukan pada aset negara saja, namun dilakukan di sektor swasta untuk mengupdate nilai aset berwujud yang dimiliki perusahaan karena dianggap lebih relevan dalam menyajikan nilai aset sesuai dengan nilai realnya. Menurut PSAK nomor 16, melakukan revaluasi aset membantu perusahaan memahami kondisi keuangan terkini dengan lebih baik.